Wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Oke, pengembangan sistem berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Adapun hal yang mempengaruhi pengembangan, yang pertama produktivitas. Produktivitas saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih berkualitas. Dibutuhkan oleh pemrogramer dan penganalisa sistem yang berkualitas, kondisi kerja cepat, kemampuan pemakai untuk mengembangkan sendiri, bahasa pemrograman yang lebih baik, perawatan sistem yang lebih baik, disiplin teknis pemakaian perangkat lunak, dan perangkat pengembangan sistem yang terotomasi. Yang kedua, reliabilitas atau waktu yang dihabiskan untuk testing atau pengujian sistem secara umum. Biasanya menghabiskan 50% dari waktu pengembangan sistem. Adapun prinsip pengembangan sistem, yang pertama adalah sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Lalu yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik atau berkualitas. Yang keempat, proses pengembangan sistem tidak harus berurutan. Yang kelima, jangan takut untuk membatalkan proyek atau boleh di-cancel. Yang keenam, yaitu dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Yang pertama, ada metodologi dan pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, yaitu batasan metodologi. Metodologi adalah kesatuan metode, prosedur, konsep pelajaran, atau yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin lainnya. Sehingga metode pengembangan sistem berarti metode, prosedur, konsep pekerjaan, dan aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem. Yang kedua, ada klasifikasi dari metodologi. Klasifikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemecahan fungsional. Pemecahan fungsional ini menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan dirancang. Contohnya seperti hierarki plus input process output. Lalu yang kedua ada orientasi data. Orientasi data ini menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Misalnya, data flow orientasi metodologis, atau data structure orient metodologis. Dan yang ketiga adalah perspektif. Perspektif ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan di University of Michigan, contohnya informasi sistem design dan optimization system atau ISDOS. Kegunaan dari ISDOS ini adalah mengotomatisasi proses pengembangan sistem informasi. Lalu yang ketiga ada pendekatan pengembangan sistem. Pendekatan pengembangan sistem juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini mengembangkan sistem yang mengikuti tahapan sistem life cycle. Disebut juga pendekatan tradisional atau konvensional. Biasanya dalam pendekatan klasik ini timbul sebuah permasalahan. Yang pertama, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem yang akan menjadi lebih mahal, kemungkinan kesalahan sistem besar, keberhasilan sistem kurang terjamin, masalah dalam penerapan sistem. Akibatnya, pemakai kaget dan tidak terbiasa sehingga menjadi frustasi karena tidak dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Lalu yang kedua, pendekatan terstruktur. Karena banyak permasalahan dalam pendekatan klasik, mulai tahun 1970 digunakan pendekatan terstruktur yang dilengkapi alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan menghasilkan sistem yang baik dan jelas. Lalu yang ketiga ada pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan bottom up dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level
operasional tempat transaksi dilakukan. Apabila pendekatan bottom-up digunakan pada tahap analisis sistem, disebut juga dengan istilah data analisis karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah lebih dulu. Lalu pendekatan top-down dimulai dari level atas organisasi, yaitu level pemecahan strategi, yang mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Pendekatan top-down disebut juga decision analysis karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen lebih dahulu. Oke, yang kedua ada model pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen. Nah, dalam pengembangan sistem yang pertama yaitu waterfall model. Waterfall model ini memiliki tahap-tahap. Yang pertama, requirement analysis. Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk di dalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Yang kedua, sistem design. Tahap ini dilakukan sebelum dilakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang seharusnya dikerjakan dan tampilannya. Tahap ini juga membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Lalu, yang ketiga adalah implementation. Pada tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang akan digunakan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah telah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Lalu yang keempat adalah integration and testing. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Lalu yang terakhir, operation and maintenance. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi untuk unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Adapun keunggulan waterfall model ini, yang pertama, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik, dan dokumen pengembangan sistem sangat terorganisasi karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Adapun kekurangan waterfall model, yang pertama membutuhkan keahlian yang baik atau yang telah berpengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua, diperlukan manajemen yang baik karena pengembangan tidak dapat berulang sebelum menghasilkan suatu produk, yaitu aplikasi. Yang ketiga, iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. Yang keempat, klien kesulitan untuk menyatakan semua keinginannya secara spesifik pada awal tahap pengembangan. Oke, adapun problem utama dalam waterfall model ini adalah tahap pemeliharaan, di mana tahap pemeliharaan ini mengandung juga spesifikasi kebutuhan, analisis, dan perancangan baru berikutnya. Oleh karena itu, berbagai model baru dikembangkan untuk menggambarkan kenyataan tersebut di antara beberapa model. Oke, selanjutnya pengembangan sistem informasi dikategorikan tiga kelompok. Yang pertama, proyek yang bersifat pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi mulai dari pengadaan, instalasi komputer, sampai dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan LAN dan WAN. Yang kedua, implementasi dari paket program aplikasi yang dibeli di pasaran diterapkan di perusahaan mulai dari perangkat lunak kecil seperti produk-produk retail Microsoft. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dibuat sendiri secara khusus, baik oleh internal organisasi maupun kerjasama oleh pihak luar, seperti konsultan dan software house. Lalu, model yang kedua adalah model V.
Model ini merupakan perluasan dari model waterfall model, di mana waterfall model dijalankan secara linear, sedangkan model V dilakukan secara bercabang. Dalam tahap yang pertama yaitu recruitment analysis dan acceptance testing. Tahap recruitment analysis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Sedangkan acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Lalu yang kedua, sistem design dan sistem testing. Dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lainnya. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data dictionary. Lalu yang ketiga, arsitektur design dan integration testing. Arsitektur design dan integration testing sering juga disebut high level design. Dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasar pada beberapa hal, seperti pemakaian kembali setiap modul, ketergantungan tabel di dalam basis data, hubungan antar interface, dan detail teknologi yang dipakai. Lalu yang keempat, ada modul design dan unit testing. Modul design dan unit testing sering juga disebut sebagai low-level design. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi penjelasan yang jelas atau cukup untuk memudahkan pemrogramer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika setiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk setiap modul, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah coding. Pada tahap ini, dia lakukan pemrograman terhadap setiap modul yang telah dibentuk. Model ketiga yaitu Simple Interaction Design Model. Pada model rancangan interaksi sederhana ini, input atau masukan hanya memiliki satu titik. Masukan tersebut diidentifikasikan apakah sesuai dengan kebutuhan, lalu didesain sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah didesain, rancangan tersebut dibangun dan harus interaktif. Setelah itu, rancangan tersebut dievaluasi. Evaluasi dapat dilakukan di mana saja. Rancangan yang telah dievaluasi dapat didesain ulang, atau apakah rancangan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan user, maka alur tersebut akan terus berputar hingga pada tahap evaluasi, tidak lagi terjadi kesalahan, baik dalam penetapan kebutuhan user maupun pendesainannya, sehingga pada tahap evaluasi terciptalah sebuah hasil akhir yang valid. Model yang keempat yaitu Star Life Cycle Model. Dalam siklus pemodelan ini, pengujian dilakukan terus-menerus, tidak harus di akhir. Misalnya, dimulai dari menentukan konsep desain. Dalam proses ini akan langsung terjadi evaluasi untuk langsung ternilai apakah telah sesuai dengan kebutuhan user. Jika belum, akan terus berulang dievaluasi hingga benar-benar pas. Selanjutnya, yakni recruitment atau specification, yaitu memverifikasi persyaratan rancangan tersebut. Pada tahap ini juga langsung terjadi pengevaluasian seperti tahap pertama, dan selanjutnya akan tetap sama terjadi pada tahap-tahap selanjutnya, yakni text analysis atau function analysis, pengimplementasian, prototyping, hingga pada akhirnya terciptalah sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan user. Intinya, pada rancangan model ini, pengevaluasian dilakukan di setiap tahap dan tidak hanya pada tahap akhir seperti model-model rancangan yang lainnya. Adapun model penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu model sequential linear system informasi, yaitu membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan sistem. Dimulai dari analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Rekayasa sistem dan analisis, membentukkan kebutuhan dari semua elemen sistem dan menganalisis kebutuhan user, meliputi waktu, kebutuhan, dan jumlah data. Analisis kebutuhan sistem dan proses menentukan arsitektur sistem secara total, serta menentukan ukuran dan data.
Adapun kelemahan model classic life cycle yang pertama menjanjikan gambar yang lengkap tentang sistemnya. Yang kedua, pada sisi development, mencoba efisiensi algoritma interaksi dengan user. Yang ketiga, terdiri atas model kertas, model kerja program. Yang keempat, dievaluasi oleh user dan digunakan untuk mengolah kembali kebutuhannya. Yang kelima, pihak pengembangan akan mempelajari kebutuhan dan mengerti keinginannya. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, analisis sistem akan melakukan studi kelayakan, studi kebutuhan pengembangan meliputi interface. Oke, yang kedua ada model prototype atau prototyping model. Dalam model ini, dimulai mengumpulkan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat, pembentukan prototipe, evaluasi pelanggan terhadap prototipe, perbaikan prototipe, dan produk akhir. Quick design pembuatan desain global untuk membentuk sistem, build prototype pembuatan sistem prototype termasuk pengujian dan penyempurnaan, evaluasi pelanggan ini mengevaluasi prototype dan memperhalus analisis kebutuhan calon user, pembuatan dan implementasi sebenarnya termasuk pada desain coding dan tes. Adapun kelemahan model prototyping ini yaitu ketidaksadaran user bahwa ini hanya suatu model awal. Yang kedua, pengembang kadang-kadang membuat implementasi yang sembarangan. Lalu yang ketiga, teknik dan tools yang tidak optimal pada prototype ini yang akan tetap digunakan pada sistem. Yang ketiga, ada model Rapid Application Development atau RAD. Proses pengembangan sistem secara sekuensial linear. Diawali dengan kegiatan pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembangkitan aplikasi, dan pengujian. Kecepatan adaptasi yang tinggi dapat dibuat dengan cepat dengan pendekatan pembangunan berbasis komponen, penekanan pada putaran pengembangan yang pendek, pembangkitan aplikasi melakukan penggunaan kembali komponen yang ada, pengujian atau penggantian, proses RAD menekankan pada penggunaan kembali komponen yang telah siap diuji, juga membuat kembali komponen jika kelemahan model Rapid Application Development ini yaitu di mana model yang besar atau skala proyek membutuhkan research yang baik dan solid, juga membutuhkan komitmen pengembang dan user yang sama agar cepat selesai sesuai. Yang keempat, model evolusioner. Model ini berupa model instrumental atau model spiral. Model instrumental merupakan gabungan model sequential linear dengan prototyping, misalnya perangkat lunak pengolah data dengan berbagai versi, sedangkan model spiral menekankan pada analisis resiko. Model ini dirancang secara revolusioner dengan tahapan yang jelas, tetapi terbuka bagi partisipasi pemesan untuk menentukan pemodelan sistem. Model ini juga perbaikan dari model-model sebelumnya dengan menggabungkan setiap keuntungan dan memasukkan analisis risiko. Setiap iterasi bekerja pada satu level sistem informasi manajemen yang diinginkan. Yang kelima, ada model teknik generasi keempat atau 4GT. Model ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, strategi perancangan, implementasi menggunakan 4GL, dan pengujian. Membangun sistem dengan menggunakan sejumlah perangkat bantu atau tools, di mana tools memungkinkan pembuat menentukan sejumlah karakteristik pada tingkat tinggi, menekankan pada kemampuan menentukan pada level mesin dengan bahasa lebih dalam. Tools-tools 4GT, bahasa non-prosedural untuk query basis data, report generation, manipulasi data, pendefinisian dan interaksi pada layer monitor. Dengan pengumpulan kebutuhan, pelanggan langsung menerangkan kebutuhan dan langsung ditranslasikan ke prototype Lalu yang keenam, ada model Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini adalah sebuah proses dalam menentukan strategi untuk membantu perusahaan mengelola sebagian besar informasi mengenai pelanggan. Strategi yang berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang. Konsep CRM menggunakan teknologi informasi untuk membuat sistem lintas fungsi perusahaan yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi banyak proses bisnis dengan pelanggan. Konsep kualitas pelayan
juga adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan seberapa jauh pihak penyedia jasa dapat memberikan bentuk pelayanan yang sesuai dengan faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas jasa. Yang pertama, mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Yang kedua, mengelola harapan pelanggan. Yang ketiga, mengelola bukti kualitas jasa. Yang keempat, mendidik konsumen tentang jasa. Yang kelima, menciptakan automating quality. Dan yang keenam, menindaklanjuti jasa dan mengembangkan sistem informasi. Lalu, model penerapan sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Dari pemrosesan informasi bisnis yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan manajemen, juga untuk mengatur penggunaan sistem informasi yang dilihat sebagai suatu integrasi dan hubungan. Adapun 3 macam sistem informasi manajemen. Yang pertama, Information Reporting System. IRS menyediakan informasi produk bagi manajerial end user untuk membantu dalam pengambilan keputusan dari hari ke hari. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya. Informasi produk memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan secara periodik atau ketika terjadi situasi pengecualian. Yang kedua, Decision Support System. DSS merupakan kemajuan dari Information Reporting System dan Transaction Processing System. DSS adalah interaktif, sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial dan user. Lalu, yang ketiga, Executive Information System. IES adalah tipe sistem informasi manajemen yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategis bagi manajemen atas. Tujuan dari sistem informasi eksekutif berbasis komputer adalah menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi selektif tentang faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen. Oke, adapun model penerapan sistem informasi untuk keuntungan sistem. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika berhasil membangun strategi untuk melawan pesaing. Adapun faktor yang harus kita perhatikan yaitu persaingan dari para pesaing yang telah ada, ancaman dari pendatang baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari para pemasok, dan kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Oke, yang ketiga adalah implementasi pengembangan sistem. Konsep dan proses pengembangan sistem informasi melewati beberapa tahap, mulai dari sistem direncanakan sampai dengan sistem diterapkan, dioperasi, dan dipelihara. Siklus hidup pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah dalam. Adapun tahap-tahap pengembangan sistem yang pertama, perencanaan, analisis, desain, konstruksi, implementasi, dan pasca implementasi. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi kesuksesan antara lain karena adanya dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan pemakai akhir, penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas, perusahaan yang matang, dan harapan perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.